365 hari telah kita lalui bersama di bumi lambung Mangkurat. Inilah Kaleidoskop 2025 Kompas TV Kalimantan Selatan. Saya Aulia Tasya akan menemani Anda melihat kembali rangkaian peristiwa yang membentuk sejarah kita di tahun ini. Saudara, kita awali catatan tahun ini dari sisi spiritualitas dan perubahan peta kepemimpinan di Kalimantan Selatan. Dalam segmen ini, kita akan melihat kembali kemegahan Haul ke-20 Abah Guru Sekumpul yang dihadiri jutaan jemaah, penetapan Muhyiddin Hasnuryadi sebagai pemimpin baru Banua, hingga peringatan Hari Pers Nasional yang berpusat di Kalsel. Berikut rangkumannya untuk Anda. Sekumpul Martapura berubah menjadi lautan manusia pada momen 5 Rajab. Jutaan jemaah dari penjuru Kalimantan dan daerah lain di Indonesia berkumpul untuk mengikuti rangkaian haul almarhum Guru Sekumpul. Data resmi menunjukkan jumlah jemaah mencapai 4,1 juta orang. Angka ini diperoleh melalui pendataan dari penyedia jasa komunikasi yang digunakan para jemaah di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Peningkatan jumlah jemaah mencapai 800.000 orang dibandingkan tahun lalu yang mencapai 3,3 juta jemaah. Kalau real time yang ada dari provider, karena kami tidak bisa dari data statistik juga tidak bisa kita dapati, hanya dari provider itu aja. Itu yang tersebar di sini atau sampai ke Banjar? Sampai Banjarbaru, Banjar dan Banjarbaru. Dan memang itu lonjakannya dimulai setelah maghrib. Setelah maghrib itu. Soalnya sebelum maghrib itu sekitar 2,5, pada saat setelah maghrib 4,1. Untuk mengatasi membludaknya jemaah, Polres Banjar memastikan melakukan peningkatan fasilitas dengan menambah kantong parkir dan pengaturan lalu lintas yang lebih komprehensif di tahun mendatang. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Muhyiddin dan Hasnuryadi Sulaiman resmi ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Pilkada 2024. Dalam rapat pleno terbuka yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam penetapan ini, KPU Kalsel mengumumkan pasangan Muhyiddin dan Hasnur memperoleh dukungan suara sah sebanyak 1.629.456 suara. Sementara untuk paslon nomor urut 2, Raudatul Jannah dan Ahmad Rozani Hilmawan mengantongi 348.118 suara. Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa menyampaikan penetapan ini sekaligus menandai tuntasnya tugas KPU Kalsel dan selanjutnya pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih akan menunggu proses dari Sekretariat DPRD Kalsel bersama pemerintah daerah. Agenda selanjutnya tadi mungkin bersamaan, tapi tadi sudah kita serahkan kepada Sekwan ya, Sekretaris Dewan terkait dengan SK, karena itu menjadi salah satu hal penting pengadministrasian untuk proses pelantikan. Jadi sekarang di KPU Provinsi Kalimantan Selatan sudah selesai, bolanya sekarang ada di Sekwan dan tentunya di pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan pelantikan. Penetapan paslon gubernur dan wakil gubernur Kalsel terpilih ini tanpa dihadiri Muhyiddin maupun Hasnuryadi Sulaiman yang sedang berhalangan. Sementara perwakilan tim pemenangan menyatakan gubernur dan wakil gubernur terpilih berkomitmen menjalankan roda pemerintahan sesuai visi misi dengan merangkul semua pihak demi kesejahteraan warga Kalimantan Selatan. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Persiapan puncak haul kelima Guru Zuhdi dalam sepekan jelang pelaksanaan dimulai dari penataan tempat, pengaturan lalu lintas, hingga fasilitas penunjang lainnya. Puncak haul Guru Zuhdi 25 Februari 2025 nanti diprediksi akan dihadiri hingga 100.000 jemaah. Tahun ini sekitar 9.500 relawan akan terlibat dan terbagi di 9 zona, masing-masing membawahi 5 hingga 6 posko. Selain itu, 5 posko kesehatan juga disediakan demi kenyamanan jemaah. 56 dapur umum swadaya masyarakat juga akan beroperasi untuk melayani lebih dari 55.000 jemaah. Untuk memudahkan jemaah mengikuti rangkaian haul, panitia telah menyiapkan 250 toa dan 90 proyektor serta 4 videotron di sejumlah titik, di antaranya kawasan Sungai Mesa dan 0 km. Pihak Masta Tabarok tidak pernah
mengadakan open donasi atau mengajukan proposal dan tidak akan pernah, insya Allah. Jadi masyarakat bila ada menemui ditolak aja. Ditolak aja. Oke. Silakan ditolak dan itu tidak resmi. Panitia haul telah menyiapkan jalur evakuasi sebagai langkah antisipasi, di antaranya di depan Masjid Jami dan posko Jembatan Sulawesi. Acara haul nantinya diawali sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan pembacaan maulid, nasyid, tahlil dan doa haul yang dipimpin oleh Guru Asaduddin, adik kandung almarhum Guru Zuhdi. Novel Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pasangan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru dijadwalkan dilantik pada Sabtu 21 Juni 2025. Jadwal pelantikan ini menyusul keluarnya keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan Lisa Halabi-Wartono sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih Kota Banjarbaru periode 2025-2030. Bapak Ibu hadirin yang hormati. Nah, kayaknya hasilnya tadi kan sudah clear ya, tidak ada permasalahan karena itu sudah protapnya memang seperti itu kan pelantikan. Nah, provinsi sendiri bersedia melantik wali kota dan wakil wali kota terpilih Kota Banjarbaru di tanggal 21 Juni 2025 di Indah Malit nanti jam 10 pagi. Tim transisi yang mewakili wali kota dan wakil wali kota terpilih berharap segala perencanaan dan persiapan menjelang pelantikan pemimpin di Banjarbaru dapat terlaksana dengan baik. Pelantikan ini bisa paling tidak kan kalau kepala daerah itu menyiapkan secara fisik dan mental kan supaya pada saat dilantik nanti kan kondisi fisiknya juga dalam kondisi yang sangat baik. Usai dilantik, nantinya wali kota Banjarbaru diagendakan untuk mengikuti retret kepala daerah pada 22 Juni yang akan dilepas oleh Mendagri dan dilaksanakan selama 5 hari. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, saat ini saya sedang berada di kawasan kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka perayaan Hari Pers Nasional ke-79 yang mana pada tahun ini Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah dalam acara peringatan Hari Pers Nasional. Acara ini juga turut dihadiri oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon dan juga PJ Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin. Untuk hari ini perayaan peringatan Hari Pers Nasional di Kalimantan Selatan, peringatan yang ke-79 ya Pak. Ya. Apa yang mungkin ditekankan dalam peringatan tahun ini Pak di Kalimantan Selatan? Ya, pertama kita menyesuaikan dengan program pemerintah ya, cita dari program Presiden RI Pak Prabowo bahwa kita PES mengawal ketahanan pangan nasional. Nah, ini disesuaikan juga dengan program pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kalimantan jadi gerbang logistik di Kalimantan. Nah ini ya tentu tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum bahwa peran PES itu bukan hanya mencari berita, tapi juga bagaimana harkat martabat ya kan NKRI itu tetap dijaga. Tentu dengan tugas kita menulis ya, menyampaikan kebenaran ke masyarakat. Nah, ini memang sangat berbeda tahun ini di era EA dan bagaimana pemerintah ketahanan pangan menjadi kekuatan kedaulatan bangsa, tentu PES harus mengawalnya dengan baik. Provinsi Kalimantan Selatan tahun ini diberikan penghargaan pena emas kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin. Yang mana pada tahun ini juga untuk peringatan Hari Pers Nasional itu bertemakan Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa. Di tahun 2025, saudara, momentum spiritualitas dan politik telah memberi warna di awal tahun. Namun, penegakan hukum juga menjadi sorotan tajam, terutama yang berkaitan dengan keadilan bagi pekerja media dan keamanan warga. Kami akan merangkumnya di segmen Hukum dan Keadilan sesaat lagi. Saudara, menegakkan hukum di tengah tantangan sosial yang kompleks.
Segmen ini merangkum babak akhir pencarian keadilan bagi jurnalis Juwita, operasi besar kepolisian seperti sikat Intan dan keselamatan Intan, hingga kebijakan baru mengenai kenaikan UMP di awal tahun. Inilah catatan hukum semester pertama. Majelis Hakim Pengadilan Militer 106 Banjarmasin menjatuhkan vonis penjara seumur hidup dan pemecatan dari dinas militer terhadap Jumran, anggota TNI Angkatan Laut yang didakwa membunuh Juwita, seorang jurnalis perempuan di Banjarbaru. Jumran terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Setelah hakim menilai bukti-bukti dalam sidang kuat mengindikasikan adanya niat dan rencana dalam tindakan pembunuhan. Vonis ini sesuai dengan tuntutan auditor militer yang menyatakan Jumran bertanggung jawab penuh atas kematian korban. Terkait kemungkinan remisi atau keringanan hukum, auditor menyatakan belum dapat memberikan jawaban. Sebabnya terdakwa masih menggunakan waktu tunggu 7 hari untuk menentukan akan menerima atau mengajukan upaya hukum lanjut. Di mana putusannya sesuai dengan tuntutan dari auditor militer, di mana pidana pokok penjara selama seumur hidup dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Pertanyaan soal remisi atau nanti upaya hukum berikutnya seperti yang tadi dijawab oleh terdakwa sendiri, bahwasanya sikap terdakwa saat ini adalah pikir-pikir. Jadi kita belum mengetahui putusan apa yang diambil oleh terdakwa. Kuasa hukum Juwita, Muhammad Fajri, menilai putusan ini belum maksimal dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Menurutnya, hakim seharusnya dapat menjatuhkan vonis yang lebih berat, termasuk hukuman mati dengan kewenangan ultra petita. Karena yang seharusnya dari tuntutan itu adalah hukuman mati, putusannya pun bisa lebih dari hukuman mati itu. Dasarnya apa? Dengan cara ultra petita. Hakim boleh mengambil putusan di atas dari tuntutan. Itu banyak kasus yang ada di seluruh Indonesia. Silahkan kawan-kawan bisa cek seperti itu. Tapi itu tidak dilakukan hakim. Yang kedua apa? Restitusi tidak dikabulkan dari LPSK dan rekomendasi Kemenkumham itu diabaikan. Padahal jelas fakta-faktanya. Kenapa restitusi itu harus dikabulkan? Padahal yang bertanggung jawab tidak hanya terdakwa atau narapidana nanti di kemudian hari, tapi bisa ahli warisnya. Ini pun tidak menjadikan pertimbangan hakim seperti itu. Kuasa hukum korban juga menyebut adanya dugaan pelaku lain yang belum terungkap. Dugaan ini berdasar hasil tes DNA dan tracking handphone yang dinilai belum dibuka secara lengkap dalam sidang. Kuasa hukum mengaku sedang mengkaji langkah lebih lanjut, termasuk upaya hukum maupun pengungkapan terhadap dugaan pelaku lain. Harpawi, Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Berdasarkan data operasi keselamatan Intan hingga 21 Februari, terdapat penurunan angka penilangan dan penindakan dari penyisiran personil di lapangan dari tahun 2024 yang terdapat 3 kasus, sementara tahun ini nihil. Pelanggaran yang ditindak terdapat 26 penilangan angkutan over dimension and overload, sedangkan tilang elektronik tercatat terdapat 64 pelanggaran. Di antaranya 33 tidak menggunakan sabuk pengaman, 25 pengendara tidak menggunakan helm, dan 10 knalpot brong. Penindakan dan penilangan yang dilakukan sesuai dengan instruksi Kapolda Kalimantan Selatan, yakni di jam tertentu polisi harus hadir dan berkegiatan. Kemudian pada jam-jam tertentu Pak Kapolda perintahkan agar polisi hadir, karena hadiran polisi tidak bisa tergantikan oleh teknologi secanggih apapun. Dari operasi keselamatan Intan yang digelar sejak 10 Februari hingga 23 Februari, penggunaan knalpot brong menjadi kasus yang menonjol. Kegiatan operasi keselamatan Intan ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berkendara dan menekan angka kasus kecelakaan. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Turut menyukseskan haul ke-20 Guru Ijai atau Haji Muhammad Zaini, pemerintah Kota Banjarbaru juga memfasilitasi sejumlah layanan bagi jemaah haul ulama besar asal Kalimantan Selatan yang juga dikenal dengan sebutan Guru Sekumpul itu.
Bahkan angkutan feeder di Banjarbaru tidak dioperasikan sementara karena feeder difungsikan sebagai angkutan gratis untuk jemaah. Sedikitnya terdapat 15 armada angkutan feeder, bus besar 4 unit, minibus 3 unit, 3 bus wisata, dan 15 mobil angkutan disediakan sebagai angkutan gratis jemaah dari lapangan Murjani ke arah Guntung Alaban. Siap, untuk tahun ini kita tetap menyediakan angkutan seperti tahun kemarin, ditambah angkutan feeder, ada 15 buah. Untuk titik pengantaran dari lapangan Murjani sampai dengan Guntung Alaban, atau bahasanya disesuaikan atau kondisional semaksimal mungkin, hanya mengikuti perkembangan. Setelah acara, angkutan gratis juga disediakan dengan lokasi menjemput jemaah di SPBU Jalan STM, dengan rute melewati Jalan Garuda, Jalan Wijaya Kusuma menuju lapangan Murjani. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Polres Banjar ungkap hasil operasi Sikat Intan 2025 yang berlangsung selama 2 pekan dari 1 hingga 14 Mei 2025. Hasilnya, sebanyak 119 orang diamankan. 4 diantaranya merupakan target operasi dengan kasus-kasus berat seperti pemerkosaan, pengeroyokan, dan penganiayaan. Pengungkapan ini menjadikan Polres Banjar salah satu satuan dengan kinerja tertinggi di Kalimantan Selatan selama operasi di tahun 2025. Operasi ini mudah-mudahan Polres Banjar bisa menertibkan segala bentuk gangguan Kamtibmas. Dan alhamdulillah termasuk Polres yang paling banyak melakukan penindakan hukum. Polisi juga menangkap 20 tersangka yang terlibat dalam kasus pencurian, penyalahgunaan narkoba, dan membawa senjata tajam tanpa izin. Sisanya, sebanyak 95 orang melanggar perda, khususnya terkait konsumsi minuman keras di tempat umum. Terhadap pelaku pelanggaran perda hanya dikenakan pembinaan. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ketegasan aparat dalam menjaga ketertiban menjadi kunci ketenangan warga. Namun, alam terkadang memiliki kehendaknya sendiri. Di segmen berikutnya, kita akan meninjau kembali rentetan bencana alam yang menguji kesabaran warga Banua di awal tahun 2025. Saudara, banjir dan kebakaran masih menjadi momok utama di Kalimantan Selatan. Dalam segmen bencana dan lingkungan ini, kita akan melihat dampak banjir yang merendam puluhan ribu jiwa. Simak laporannya. Tingginya curah hujan menyebabkan banjir melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan pada awal tahun 2025. Dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, tercatat ada 10 kabupaten kota yang terkena dampaknya. BPBD Kalimantan Selatan mencatat sedikitnya 51.000 jiwa dari 20.000 lebih kepala keluarga yang terkena dampak. Dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, daerah yang dilaporkan masih terbebas dari banjir hingga akhir Januari adalah Kabupaten Tabalong, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Bantuan masih terus disalurkan baik dari pemerintah daerah maupun donasi warga atau relawan. Sementara untuk penanganan jangka panjang, pembangunan bendungan Riam Kiwa dinilai menjadi solusi untuk mengatasi banjir. Pembangunan bendungan Riam Kiwa sampai saat ini masih menunggu persetujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain untuk irigasi, pembangunan bendungan Riam Kiwa dinilai menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir di Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Banjar. Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar menyebut kontrak proyek tersebut sebesar 1,7 triliun rupiah. Ya secepatnya mudah-mudahan di tahun ini nanti ke BWS ya pastikan mudah-mudahan di tahun ini sudah bisa kontrak, mulai bisa dilaksanakan pembangunan mulai dari jalan akses dan sebagainya.
biar ke depan mungkin tidak terlalu lama, 5 tahun ke depan bendungan ini sudah selesai. Berdasar kajian Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, Bendungan Riamkiwa disebut mampu turunkan intensitas banjir hingga 70% dengan kapasitas tampung sebesar 90,51 juta meter kubik air. Arpawi, Kompas TV Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Info, Gang, tolong, Mang. Digang sadar, apinya membesar, Mang, tolong, Mang. Digang sadar, tolong, Mang. Si jago merah membakar pemukiman padat penduduk di Kelurahan Kelayan Luar, Banjarmasin, Minggu malam, sekitar jam 7 malam waktu setempat. Warga bilang api cepat membesar dan menyebar. Rumah yang berdempetan dan berbahan kayu memperparah kondisi ini. Pemadam dan relawan berhasil memadamkan api dalam 1 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Warga yang rumahnya terdampak berusaha membersihkan puing-puing serta mencari barang yang bisa diselamatkan. Pas kebakaran tuh Pian ada dengar suara ledakan kah atau apa? Tidak, asal muasal api itu belum diketahui, tapi api itu langsung membesar. Nah, jadi asal muasal api itu belum diketahui, tapi api langsung membesar. Saat ini lokasi kebakaran telah dipasang garis polisi, sementara penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Novel Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisal Nuropik hadiri peringatan Hari Peduli Sampah Nasional HPSN 2025 Sabtu pagi. Hanif menemui ratusan pelajar di Banjarbaru dalam asta kampus dan sekolah. Pertemuan ini menyoroti pengelolaan sampah Indonesia. Dari 56,63 juta ton sampah yang dihasilkan per tahun, 60,99% diantaranya belum terkelola dengan baik. Sementara komposisi sampah didominasi 39,87% sisa makanan dan 19,16% plastik. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup menggait Kemendikti-Saintek dan Kemendikdasmen agar kampus dan sekolah turut berperan dalam pengelolaan sampah yang efisien. Di antaranya melalui riset dan penelitian, optimalisasi sarana pendidikan, serta pengembangan budaya peduli lingkungan. Bahwa pembangunan budaya ini dimulai dari pendidikan. Nah, alhamdulillah kami terkait dengan ini, baik itu pendidikan tinggi sains dan teknologi, pendidikan dasar dan menengah telah melakukan MOU itu melakukan transformasi dari kebiasaan kita yang hanya pungut, angkut dan buang untuk sampah dulu melalui pilah pilih ulang untuk ulang. Pertemuan ini menggugah ide pelajar dan mahasiswa dalam menentukan peran mengatasi sampah. Event tersebut ini mengajak seluruh kalangan generasi muda seperti saya untuk peduli akan lingkungan yang ada. Kira-kira gimana nih nantinya kalau setelah mendapat dari arahan dari menteri juga dan sebagainya? Apakah nanti akan menerapkan juga di kampus-kampus? Saya akan menjalankan proyek saya bersama teman-teman untuk mengelola sampah yang ada di sekitar lingkungan saya. Dengan kesadaran bersama, kepedulian akan masalah sampah diharapkan mampu menjadi solusi yang dimulai sejak dini. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Peningkatan kapasitas sungai di Jalan Veteran ini masuk dalam program nasional Urban Flood Resilience Project yang dijalankan Balai Wilayah Sungai BWS Kalimantan 3 dan pemerintah Kota Banjarmasin. Di tahap 25%, revitalisasi sungai telah mencakup pemancangan CCSP sepanjang 300 meter, serta pemancangan di rumah pompa di Sungai Gardu dan Sungai Bilu. Tahap pertama, dibangun 3 pintu air di ujung kelenteng, kawasan Taher Square, dan antara Sungai Bilu dan Sungai Gardu. Dengan peningkatan kapasitas sungai, diharapkan permasalahan banjir di Banjarmasin teratasi dengan pengelolaan air.
melakukan pemancangan CSSP itu sekitar 300 meter. Terus kemudian di rumah pompa juga sudah kita kerjakan pemancangan spunplail untuk spunplail di Sungai Gardu dan di Sungai Bilu. Lebar sungai veteran yang kita laksanakan saat ini itu nanti akan direncanakan atau dilaksanakan untuk lebar sekitar 8 meter dengan kedalaman sekitar 3 sampai 4 meter. Nah, dengan desain yang direncanakan itu direncanakan bisa untuk berfungsi sebagai pengendali atau pengendali banjir di lingkungan veteran. Menanggapi ini, warga berharap pembangunan memberi dampak positif seperti peningkatan ekonomi, mobilitas, dan pariwisata. Bagus saja untuk perkembangan Kota Banjarmasin kan, memecah kemacetan kan selalu sini kan namanya apa? Waktu berbentukan pulang sekolah, pulang kerja kan kadang-kadang macet gitu. Dibangun jalan sebelah itu kan artinya lancar lah ya kalau. Bagi warga Bu. Bagus ya kalau tambah bagus, orang berjalan-jalan rame kena. Kat 7 tarus saya ini rame rame orang lalu lalang apa singgah kena. Maka diadak bagian para wisata kalau kena tuh. Di tahap pertama, pembangunan dianggarkan 209 miliar rupiah dengan pengerjaan 2 tahun. Dilanjutkan tahun 2026 dengan pemancangan CCSP 900 meter dan jembatan Simpang Ulin hingga Tahir Square, serta pelebaran sungai jadi 8 meter dan pengerukan 4 meter. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Duka akibat bencana memang mendalam, namun gerak pembangunan tidak boleh terhenti. Selanjutnya saudara, kami ajak Anda melihat ambisi besar pembangunan infrastruktur dan geliat ekonomi lokal Kalimantan Selatan dalam segmen pembangunan dan ekonomi. Membangun Banua yang lebih mandiri. Segmen ini diantaranya menyoroti rencana pembangunan Stadion Internasional Kalsel. Berikut catatan ekonomi pembangunan untuk Anda. Visi Kalsel bekerja menjadi arah pembangunan 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin dan wakilnya Hasnuryadi Sulaiman. Dalam pidato awal masa jabatannya di rapat paripurna DPRD Kalimantan Selatan, Muhyiddin menegaskan pentingnya kolaborasi legislatif dalam mewujudkan berbagai program strategis, diantaranya pembangunan Stadion Sepak Bola Internasional di Kalimantan Selatan. Muhyiddin menyebut pembangunan Stadion Sepak Bola Internasional merupakan bagian dari persiapan Kalimantan Selatan sebagai penyangga ibu kota Nusantara. Stadion tersebut nantinya akan menjadi sport center terpadu dengan fasilitas pendukung seperti hotel dan area rekreasi. Saat ini 2 lokasi masih dipertimbangkan, diantaranya Jalan Ahmad Yani kilometer 17 Kabupaten Banjar dan Jalan Cempaka Banjarbaru. Yang pertama tadi kan itu di 17, kilometer 17, tapi ada juga wali kota Banjarbaru akan menempatkan di Cempaka. Jadi kita lihat dulu yang kemudahan untuk masyarakat menonton, dan bukan saja untuk menonton sepak bola, tetapi dari ajang untuk olahraga. Nah seperti apa GBK kan ramai itu tiap hari. Nah kenapa kita kadang menciptakan itu di daerah kita? Nah insya Allah kayak di Banjar juga kalau ya. Sementara itu, Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian HK menyatakan dukungannya terhadap proyek pembangunan Stadion Internasional ini. Menurutnya, infrastruktur sport center merupakan hal krusial, mengingat Kalimantan Selatan menjadi pintu gerbang ibu kota Nusantara. Lagi sport center itu kan sangat mendambakan, apalagi kita satu-satunya adalah pintu gerbang ibu kota. Nah, pada intinya demi masyarakat, demi tujuan untuk fasilitas kesejahteraan rakyat, kami siap mendukung. Kesuksesan DPR tidak lepas daripada kesuksesan gubernurnya. Jadi sebaliknya sama. Gubernur Muhyiddin berharap terrealisasinya Stadion Sepak Bola Internasional bisa menjadi ikon baru di Kalimantan Selatan. Muhyiddin menginginkan proyek ini sudah terwujud sebelum masa jabatannya berakhir.
Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Kindai Limpuar, Kabupaten Banjar berangsur turun. Pedagang bilang, cabai rawit yang sebelumnya dijual seharga Rp120.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp80.000 saja. Penurunan harga juga terjadi pada komoditas sayur mayur, seperti kol yang turun dari Rp20.000 menjadi Rp12.000 dan tomat dari Rp20.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Sementara itu, telur ayam ras yang sebelumnya tembus Rp31.000, kini juga turun menjadi Rp29.000 per kilogram. Pedagang menyebut penurunan harga terjadi akibat stok yang melimpah setelah Lebaran, namun daya beli masyarakat masih belum meningkat. Mulai selimpah hari raya Bang tuh. Seminggu hari yang lalu deh. Nih, turun barang nih. Apa saja yang turunnya? Ya lombok semua. Kol mencapai 12.000. Nah, Bang. Tapi dengan penurunan ini masyarakat ramai membeli atau gimana? Ada juga, kadang-kadang ada duitnya juga membeli. Turunnya harga komoditas pangan diakui warga membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Warga bilang selisih harga yang sebelumnya tinggi kini bisa dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan pokok lainnya. Kalau harga mendekati puasa sama Lebaran itu mahal, barang-barangnya pun terkadang kosong, kalau ini sudah normal kembali. Alhamdulillah. Warga berharap harga bahan pokok di pasar bisa tetap stabil tanpa kenaikan drastis. Pemerintah pun diminta terus mengawasi pergerakan harga agar masyarakat tidak semakin terbebani. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Lombok bangai. Di balik rimbunnya pegunungan Meratus, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di Loksado, terdapat wisata memacu adrenalin sekaligus menenangkan, river tubing Sungai Amandi. Lupakan perahu karet, di sini sensasinya berbeda. Anda akan gunakan ban dalam besar. Biarkan arus Sungai Amandit membawa meluncur perlahan. Atau kadangkala melaju kencang melewati jeram-jeram kecil yang seru. Pemandangan sepanjang perjalanan memanjakan mata. Deretan pohon rindang, gagahnya pegunungan Meratus menjadi latar sempurna petualangan Anda. Untuk menambah tensi petualangan, Anda bisa melepas ban dari rombongan dan melaju sendiri. Tak perlu khawatir, Anda tetap didampingi pemandu lokal berpengalaman. Untuk menikmati river tubing, ada beberapa paket tersedia, tergantung panjang perjalanan. Untuk rute pendek durasi sekitar 45 menit, tarifnya Rp50.000. Dan rute sedang sekitar 1 jam, Rp75.000 per orang. Namun umumnya pengunjung lebih suka rute panjang, durasi sekitar 2 jam dengan tarif Rp100.000. Atau bahkan rute ekstrim, durasi 2 jam 30 menit, tarif Rp150.000 per orang. Yang paling ramai yang disukai pengunjung tuh? Yang jalur 2 sama jalur 3 lah. Soalnya ombaknya lebih asik. View-nya sama pengalaman arus ombaknya, sensasinya kayak gitu nah. Terus bisa meluapkan emosi lah gitu lah, yang di benak-benak. Kesannya asik, pagi rame-rame kalau kesini lebih baik. Apa yang paling seru tadi dari river tubingnya? Wisata alam sih yang masih asli juga. Lihat pemandangan gitu ya.
Apapun paket yang dipilih, pengalaman menyatu dengan alam Sungai Amandit adalah keunggulan utamanya. Kejernihan air, kesegaran udara pegunungan, dan keramahan penduduk lokal akan membuat liburan Anda di Loksado tak terlupakan. Syamsul Alam, Kompas TV, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Beginilah kondisi aliran drainase di depan Pasar Ahad Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar yang dipenuhi oleh sampah. Warga bilang kondisi ini sudah berlangsung lama tanpa penanganan memadai. Drainase dipenuhi sampah membuat aliran air tersumbat, sehingga menjadi sumber berkembang biak nyamuk dan berpotensi menimbulkan berbagai penyakit. Bau yang terkadang muncul di aliran drainase juga buat warga sekitar tak nyaman. Lawan pandangan ini ada nyaman Pak, lihatlah Terus Bang menimbulkan bau tak sedap lah di sini. Lagi dua Bang, kadanya kan ada sampah ibaratnya bau. Ini kan plastik aja, ada sampah yang kayak bekas iwak, apa tuh kada dua. Cuman kalau ya hari hujan aja kan bau bangai lah istilahnya, sungainya itu naik. Jadi apa cuman kalau hujan tuh hampir 10 tahun gitu dia ada pada awal lagi dikunjungi. Nah, jadi kayak seorang dulu kan lagi kecil masih bisa berenang di sini. Sekarang jangan berenang, air aja sudah nggak bisa dipakai. Nah, apalagi sampah numpuk, seakan-akan pembiaran gitu. Perlu kesadaran berbagai pihak menanggulangi permasalahan tercemarnya aliran drainase. Tanpa penanganan yang serius, persoalan ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari pencemaran lingkungan hingga mengancam kesehatan masyarakat. Novel Rafif, Kompas TV Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, ekonomi yang kuat harus didukung oleh sumber daya manusia yang inovatif. Menutup episode pertama ini, kami hadirkan sisi lain kehidupan warga Banua melalui segmen sosial dan human interest yang menginspirasi. Saudara, segmen penutup episode pertama ini kami dedikasikan bagi kreativitas dan solidaritas warga. Mulai dari inovasi mahasiswa ULM, kisah penyelamatan lansia saat kebakaran, hingga meriahnya festival. Inilah sisi hangat dari Banua. Kebakaran di Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin pada Kamis pukul 2 dini hari hanguskan 7 bangunan rumah. Dari 9 kepala keluarga yang terdampak ini, terdata ada seorang lansia bernama Dewi yang tinggal seorang diri. Dewi memiliki 3 anak yang sudah pisah tempat tinggal dengannya setelah berumah tangga. Berjarak sekitar 75 meter dari titik api, rumah 2 lantai milik Dewi ini tak luput dari kebakaran dan hangus di bagian atas dan belakang rumahnya. Dewi bersyukur bisa selamat setelah terbangun dan mendengar teriakan warga yang panik melihat api menjalar ke rumah sekitar. Nggih, bah menangani bakuriak api dia parah bo, jadinya ke muka lawang ibu, muka lawang tadi apinya sudah di rumahnya ini. Nah, bebi gua ambil dekat di lawang ini, terus langsung buka kan udah tadi kayak apa karena tadi ibu rabat sudah ngambil Rabapian pula ini bariskan tegugur nggih ngaron banyu itu nak kalau banyu. Tidak ada korban jiwa pada musibah kebakaran ini. Sementara penyebab api belum diketahui dan masih dalam proses penyelidikan dari kepolisian. Syaidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Cabai merah di Pasar Sentra Antasari sempat menyentuh Rp90.000 di awal Ramadan. Namun kini berkisar Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Pedagang bilang harga naik karena distribusi sempat terhambat. Saat ini cabai tiung merah dibanderol mulai harga Rp75.000 hingga Rp90.000 per kilogramnya. Sedangkan tiung hijau Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram.
Sementara cabai hijau stabil sejak awal Ramadan, yaitu Rp40.000 per kilogram. Cabai hijaunya di sini aja Bang, biasanya ada yang dari Pandangan, ada dari Marabahan, cabai hijau, kalau lainnya kan dari luar semua. Dari mana tuh kalau boleh tahu? Kalau dari Lombok Abang dari Sulawesi, Lombok Timur dari Jawa. Sebagian besar cabai yang dijual berasal dari luar Kalimantan, yaitu Jawa dan Sulawesi. Tim Liputan, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selama 3 bulan terakhir, pedagang di Pasar Bauntung Banjarbaru tidak dapat kiriman minyak kita kemasan 2 liter dari distributor. Akibatnya pedagang hanya mendapat minyak kita 2 liter dari luar distributor seharga Rp34.000, melebihi harga eceran tertinggi, yaitu Rp15.700 per liter. Namun pedagang masih menyediakan minyak kita kemasan bantal ukuran 1 liter sesuai harga eceran tertinggi. Pedagang bilang saat ini pasokan minyak kita kemasan bantal berkurang. Sebelumnya kiriman mencapai 3 truk, kini hanya 1 truk per minggu, berisi 8.400 kemasan 1 liter. Yang 2 liter terus terang aja kita kada pernah dapat selama 3 bulan ini dari distributor. Makanya saya bingung juga kenapa distributor yang bermain. Kalau di lain banyak aja dapat gitu yang 2 liter dan harganya pun tinggi. Jadi kami kalau untuk yang 2 liter minyak kita yang dari Kota Baru, kami terusannya belinya di luar. Jadi lebih mahal. Pembeli mengaku memilih minyak kita untuk berjualan bumbu karena harganya yang terjangkau. Soalnya kan diolah 3 puting itu 4 liter. Bumbu kare, bumbu bumbu merah, pedas. Di sini Pak, berarti hari-hari biar nukar di sini Pak? Ada Bang, boleh bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Cuma maksudnya sekali pakai kayak itu nah. Warga berharap tidak terjadi kelangkaan minyak goreng bersubsidi, kendati saat ini tidak kesulitan memperoleh minyak kita. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Harga beras di Pasar Martapura, Kabupaten Banjar, terpantau normal sejak di awal Ramadan. Beragam jenis beras lokal dijual dengan harga hingga Rp16.000 per kilogram. Pedagang bilang, menjelang akhir Ramadan diperkirakan terjadi kenaikan harga akibat peningkatan permintaan untuk zakat fitrah. Diprediksi penjual bakal menghabiskan 400 kg beras di atas 15 hari pelaksanaan Ramadan. Jajaknya itu mungkin di atas pada 15 hari. Karena anggap misalnya tinggal 10 hari itu yang biasa mengalami kan misalnya. 10 hari jelang lebaran. Iya, 10 hari jelang lebaran 10 hari. Biasanya berapa belek tuh? Kalau lebaran itu kan bisa sampai 20 belek, 10 belek, 20 belek kan. Sementara Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar menjamin stok beras aman hingga Juli. Meski ada potensi kenaikan harga, pemerintah menyatakan persoalan ini masih terkendali. Jadi kalau kebutuhan beras untuk selama Ramadan, bahkan sampai tahun depan kita aman. Jadi untuk ketersediaan beras, insya Allah kita aman sampai tahun depan, karena berdasarkan perhitungan kami dengan rumus yang dikeluarkan oleh Bappenas, kita ada kelebihan produksi bahkan sampai di Juli 2026 stok beras kita. Di sisi lain, masyarakat diminta tetap tenang dan bijak dalam berbelanja. Sementara pemerintah terus memantau pergerakan harga. Utamanya, terus menggelar pasar murah di 20 titik lokasi selama Ramadan, demi menjamin ketersediaan beras hingga pasca Lebaran. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Setiap tahun Festival Jukung Tanglong atau Jukung Hias selalu menjadi agenda yang dinanti warga Banjarmasin. Tak hanya memeriahkan Hari Jadi Kota, tradisi sungai ini menjadi sumber rezeki bagi penggiat seni. Doni, salah satu penggiat Tanglong, mengaku mampu meraup penghasilan jutaan rupiah dari penyewaan jukung. Tahun ini ia mendapat pesanan 2 jukung dari instansi di kota Banjarmasin.
Menariknya, setiap jukung membawakan cerita budaya Banjarmasin dengan patung peragam musik panting dan penari japin. Patung-patung terbuat dari PVC, dibentuk dengan detail sehingga seakan bergerak di atas air. Karena kita senang seni, Bang. Kalau kita nggak terlibat apapun kegiatan kita di seni ini, kalau ada terlibat itu rasanya kayak moodnya itu kayak gimana gitu nah. Proses pembuatan satu jukung membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Doni tak bekerja sendiri. Ia dibantu beberapa karyawan yang ikut menyuarakan ide dan kreativitas. Pagi dari keluarga nggak, dari kita nggak senang-senang kayak gini bantunya. Lebih dari sekadar pertunjukan, Festival Jukung Tanglong menjadi panggung seni, ruang ekspresi budaya, dan peluang ekonomi yang terus hidup di tengah masyarakat sungai. Syaidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, itulah rangkaian peristiwa yang mewarnai perjalanan kita di 6 bulan pertama tahun 2025. Teruslah bersama kami karena di episode kedua besok kita akan melihat peristiwa besar lainnya di penghujung tahun, termasuk tragedi helikopter jatuh dan dinamika hukum yang menggegerkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.